Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Marilah kita berdoa sama-sama dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sudah hadir? Alhamdulillah, semuanya sudah hadir ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol, yaitu selalu menjaga 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, ialah menjaga mobilitas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan, Sahabatku, pembelajaran kedua yaitu memuat PPKN dan SBDB. Nah, anak-anak, supaya kita semangat sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan memutarkan lagunya dan kalian ikuti ya. Baiklah. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senusa, pribadi rasaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bagaimana? Apakah kalian lebih semangat? Baik. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, cerita siswa mampu Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan lagu Garuda Pancasila? Semoga kalian bisa menjadi lebih semangat lagi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah berdiskusi cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan leptisin mampu membuat model patung. Nah, anak-anak, tahu nggak sih kalau ternyata beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di lingkungan kita dapat diolah menjadi tanaman obat dan juga jenis makanan. Nah, sekarang tanaman apa saja sih yang kira-kira terdapat di lingkungan kita dan bisa kita manfaatkan sebagai obat dan juga makanan? Di antaranya itu ada tanaman temulawak. Nah, temulawak ini cukup sering kita temui ya. Temulawak bermanfaat untuk obat masuk angin, memperlancar pencernaan, dan menjaga kesehatan.
Selanjutnya ada kumis kucing. Kumis kucing ini merupakan obat sakit kencing batu, rematik, dan diabetes. Nah, selanjutnya ada kencur. Selanjutnya ada kumis kucing. Kumis kucing ini merupakan obat sakit kencing batu, rematik, dan diabetes. Nah, selanjutnya ada kencur. Kencur ini mengobati sakit kepala, batuk, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Nah, yang terakhir ada jahe. Jahe selain bisa digunakan sebagai rempah-rempah makanan, ternyata juga merupakan obat yang dapat menghangatkan badan kita, mengobati sakit tenggorokan, dan juga masuk angin. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berdiskusi. Sekarang Ibu akan membacakan cerita tentang Lani, Edo, dan teman-teman. Nah, di hari libur, Lani dan teman-teman merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan membuat minuman dari jahe menjadi minuman yang segar. Namun, angka kagetnya ternyata Edo itu sedang sakit. Nah, mereka akhirnya bersepakat untuk membuat wedang jahe untuk Edo. Karena di belakang rumah Edo ternyata ada banyak sekali tanaman jahe. Edo sangat senang karena persahabatan mereka ternyata sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat bertolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana tentang sikap teman-teman Edo tersebut? Nah, tuliskan pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo tersebut di kolom yang telah tersedia di buku lembar kerja peserta didik kalian. Nah, anak-anak, ternyata sikap teman-teman Edo itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Nah, sekarang ayo kita pahami kelima sila Pancasila yang sudah ada di buku kalian. Sekarang kita baca sama-sama. Kalian silahkan ikuti Ibu ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ternyata kalian hafal semua ya, sudah hafal dengan sila Pancasila. Kelima Pancasila ini kalian sudah hafal ya? Baik. Nah, anak-anak, kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu apa saja ya? Nah, kalian silahkan catat dengan baik ya. Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu terdapat nilai takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Sedangkan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai yang pertama itu persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Mari kita sama-sama mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira menurut kalian nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke-1? Nah, pada sila ke-1 ini ternyata terdapat nilai yaitu berdoa atau beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, menghargai agama lain. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau kitab suci. Yang keempat, berteman tidak membeda-bedakan agama. Yang kelima, menghormati hari besar keagamaan.
Nah, sekarang pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, Ibu ingin kalian menyebutkan kira-kira nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam sila kedua. Ayo, kira-kira nilai-nilai apa saja? Kalian bisa menjawab? Silahkan berdiskusi ya. Baiklah. Yang pertama, terdapat nilai yaitu membantu teman yang sedang kesusahan atau sakit. Nah, kira-kira kalian pernah menjenguk teman yang sedang sakit? Bagus, berarti kalian sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, selanjutnya itu bersikap adil saat bermain bersama teman. Yang ketiga, bersikap empati atau rasa kasih sayang kepada orang yang keempat, saling menghormati guru dan sesama. Yang kelima, berbagi kepada sesama. Nah, anak-anak, di sini ada tiga gambar. Nah, tiga gambar ini memuat kedua sila Pancasila. Menurut kalian, gambar pertama itu kira-kira memuat sila keberapa? Di sini ada nenek sedang duduk dan seseorang memberikan suatu bantuan. Ya, ini adalah sila kedua. Nah, pada gambar kedua, di sini terdapat dua keluarga yang berdoa atau beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Ini sudah jelas ya, sila ke-1. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita berkreasi. Nah, sekarang ternyata anak-anak, kalian sudah tahu ternyata bunga atau tumbuhan atau tanaman bukan hanya dapat dimanfaatkan pada buah dan buah. Waktunya kita berkreasi. Nah, sekarang ternyata anak-anak, kalian sudah tahu ternyata bunga atau tumbuhan atau tanaman bukan hanya dapat dimanfaatkan pada buah dan bunga saja. Bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara yang biasanya itu adalah kayu. Banyak sekali produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kita akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Nah, anak-anak, ternyata patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Nah, patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekarang, ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, sebelum itu, Ibu punya gambar beberapa patung. Menurut kalian, ini patung apa saja ya? Kalian tahu namanya? Yang pertama, itu ada patung apa yang paling atas? Itu adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, gambar yang di tengah adalah patung, ya kalian semua pasti tahu ini adalah gambar patung Candi Borobudur. Dan terakhir ini adalah gambar patung Surodonboyo. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang bagaimana sih cara membuat patung sehingga bisa menjadi sangat indah, sekarang kita akan mempelajari tentang teknik-teknik membuat patung. Nah, teknik membuat patung itu ada teknik membutsir. Teknik membutsir ini merupakan teknik membuat patung dengan cara memijat, menambah atau mengurangi bahan dan dalam pembuatan patung. Nah, anak, supaya kalian lebih paham tentang teknik pembuatan patung, marilah sama-sama kita menyaksikan video teknik pembuatan patung. Simak videonya baik-baik ya. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk membuat patung, yaitu teknik butsir, teknik pahat, teknik cetak, dan teknik konstruksi. Mari kita pahami satu persatu.
Teknik butsir, membuat patung dengan cara menggigit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan untuk membuat teknik ini adalah pisau sudit atau butsir. Sedangkan bahan yang dapat menggunakan teknik ini yaitu tanah liat atau plastisin. Teknik pahat, membuat patung dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pada teknik ini adalah pahat dan palu. Sedangkan bahan yang dapat menggunakan teknik ini yaitu kayu atau batu. Teknik cetak, yaitu membuat patung dengan cetakan. Alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan dengan teknik ini adalah semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Terakhir, teknik konstruksi, membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan, biasanya dibantu dengan rangka. Sekarang aku jadi tahu bagaimana teknik membuat patung. Nah, sekarang anak-anak kalian sudah melihat bagaimana teknik membuat patung dari video tersebut. Ternyata Sekarang aku jadi tahu bagaimana teknik membuat patung. Nah, sekarang anak-anak kalian sudah melihat bagaimana teknik membuat patung dari video tersebut. Ternyata proses pembuatan patung Nusantara itu sangat beragam. Di antaranya yaitu membuat dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Nah, untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit untuk diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengingatkan kalian jangan lupa untuk mempelajari LKPD yang telah disediakan dengan baik di rumah. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, ada yang ingin membantu Ibu membacakannya? Baiklah, kita baca sama-sama ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama itu, pada sila ke-1 yaitu menjalankan dan mematuhi ajaran agama serta menghargai, menghormati rukun antar umat beragama. Sedangkan pada sila kedua itu menghargai hak asasi manusia, setia kawan, dan perdamaian. Nah, ternyata patung Nusantara yang dapat dibuat yang ada di Indonesia itu dapat dibuat dari tanah liat, batu, kayu, kerangka bangunan, dan lain-lain. Pembuatan patung dapat menggunakan teknik memahat, mencetak, memutsir, dan teknik konstruksi. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran di rumah ya. Dan jangan lupa untuk mengisi soal evaluasi pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Kalian bisa klik link yang telah Ibu sediakan dan jangan lupa untuk mengisi dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Baik, terima kasih. Kalian bisa kirimkan
Emoticon di kolom komentar yang dapat dibuat yang ada di Indonesia itu dapat dibuat dari tanah liat, batu, kayu, kerangka bangunan, dan lain-lain. Pembuatan patung dapat menggunakan teknik memahat, mencetak, memensir, dan teknik konstruksi. Anak-anak jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran di rumah ya. Dan jangan lupa untuk mengisi soal evaluasi pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Kalian bisa klik link yang telah Ibu sediakan dan jangan lupa untuk mengisi dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Baik, terima kasih. Kalian bisa kirimkan emoticon di kolom komentar kalian menandakan perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu di rumah dan menetapkan protokol kesehatan apabila berada di luar rumah. Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Baiklah, pertemuan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.